introduce myself. Perkenalkan, my name is Aibulan Sriodiza. I'm from the State Islamic Institute of Surakarta atau YIAN Surakarta University. Major English Education Department. Okay, here I would like to give you all something. What is that? I would like to give you some material, some lessons, some learning about the tenses. Anyone else can describe what is the tenses? Okay, let's begin. The tenses is from the verb in English to indicate the time, present, future, or past, an action, or even occurs. Maksudnya, tenses is from the verb. Tenses adalah bentuk dari kata kerja di dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang biasa terjadi, yang akan terjadi, dan mungkin yang sudah terjadi. There are four the basic tenses. I would like to give you only the basic tense. There are four the tenses. There are present tense, past tense, present continuous tense, and the future tense. Okay, I'm going to explain one by one. For the first is present tense. What is the present tense? Anyone else can know what is the present tense? The present tense, this tense is used to express routine and facts. This means, artinya di sini present tense digunakan untuk mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang biasa terjadi setiap hari. The sentence pattern is subject plus verb 1 plus object. Di sini pola kalimatnya adalah subject, setelah itu ada verb 1, kata kerja bentuk pertama, dan kemudian ada object. If there's no verb in the sentence pattern is subject plus to be. There are to be, am, is, are, and a word other than a verb. Di sini maksudnya, jika kalimatnya tidak ada kata kerja, jadi pola kalimatnya menjadi subject plus to be, harus diberikan to be. Apa saja to be dari present tense, yaitu ada am, ada is, ada are, dan kemudian selanjutnya adalah kata-kata selain kata kerja, seperti kata sifat, adjective, kata keterangan, adverb, dan sebagainya. Examples, for the first is with verb. I wake up at 5 every morning. Saya bangun pukul 5 setiap pagi. Which is the verb? The verb is wake up. And wake up is verb 1. And the second is without verb, tanpa kata kerja. She is the doctor. Dia perempuan adalah seorang dokter. Which is the to be? The to be is. Oke, di sini maksudnya jika ada kata kerjanya harus menggunakan verb 1, sedangkan jika tidak menggunakan kata kerja harus menyertakan to be. Apa saja to be dari present tense, yaitu am, is, dan are. Oke. The second is past tense. What is the past tense? Anyone else can explain this? Okay, wait. Okay. Past tense. This tense is used to express events that have passed. Di sini maksudnya tenses ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi. Contohnya yesterday, kemarin, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu. The sentence pattern is subject plus verb 2 plus object. Di sini pola kalimatnya adalah subject plus verb 2 dan object. Meanwhile, if there is no verb, the sentence pattern becomes subject plus to be. How many to be in a past tense? There are 2 to be. There are was and were plus object. Oke, di sini maksudnya jika menggunakan kata kerja, pola kalimatnya menjadi subject plus verb 2, kata kerja bentuk kedua, dan objek. Sedangkan jika tidak menggunakan kata kerja atau verb, di sini pola kalimatnya menjadi subject plus to be, harus menyertakan to be seperti present tense yang tadi. Tetapi to be-nya berbeda dengan present tense yang tadi. Past tense menggunakan was and were. Kenapa bisa begitu? Karena past tense adalah yang lalu, yang lampau, yang sudah terjadi. For examples is for the first is, yang menggunakan kata kerja with verb is Ronald drank a cup of tea yesterday.
Ronald meminum secangkir teh kemarin. Which is the verb 2? The verb 2 is drunk. Drunk is the verb 2 from the verb 1. What is the verb 1 of the drunk? That is drink. Yeah. And the second is without verb. Dan di sini kita harus menyertakan to be. Henny was a good musician. Henny adalah musisi yang baik. Which is the to be? The to be is was. Why was? Because di sini sudah lampau, sudah yang lalu. The past. Henny was a good musician. Henny adalah musisi yang baik. Itu sudah terjadi, sudah yang lalu. And next, present continuous tense. What is the present continuous tense? This tense is used to express an ongoing event. Artinya di sini tenses ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang sedang terjadi, sedang kita kerjakan sekarang. The sentence pattern is, pola kalimatnya adalah subject plus to be. To be-nya sama, similar with present tense. What is that? Am, is, and are, but here we will add the verb ing. Tapi di sini kita menyertakan verb ing plus object. And the second is, if there is no verb, the sentence pattern is subject plus to be plus being plus other than the verb. Kalau ditanya kenapa kok yang tadi yang verb tidak menggunakan to be sedangkan ini menggunakan to be, karena di sini menggunakan verb ing, jadi depannya harus menggunakan to be maupun itu kata kerja. For examples is yang menggunakan kata kerja, they are playing football. Mereka sedang bermain bola. Nah, di sini yang menunjukkan sekarang adalah to be dan ing. They are playing football. Which is the to be? The to be is are, and the verb ing is playing. And the second example is, she is being unusual. Dia sedang tidak biasa. Di sini kan sedang, jadi menggunakan to be dan ing. Loh, kenapa kok ada ingnya sama? Ya sama, tapi yang pertama tadi, contoh yang pertama tadi adalah kata kerja playing, sedangkan yang kedua, contoh yang kedua tidak menggunakan kata kerja, yaitu she is being unusual. Being adalah kata tambahan. Okay, and the last tense is future tense. Anyone else know what is the future tense? The future tense is, this tense is used to express the event that will occur. Di sini, tenses ini digunakan untuk mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang mungkin akan terjadi. The sentence pattern is subject plus will plus verb 1 plus object. Di sini pola kalimatnya adalah subject plus will. What is will? Will in bahasa is akan plus verb 1 plus object. And the second pattern is, if there is no verb, if there is no verb, the sentence pattern is subject plus will be. Will is akan, and kita menambahkan be sebagai kata ganti karena ini tidak menggunakan kata kerja, and plus other than the verb. Dan kemudian adalah kata-kata selain kata kerja seperti adjective, adverb, dan sebagainya. Itu kata sifat dan kata keterangan. Okay, for the example, she will visit her best friend tomorrow. Dia akan mengunjungi teman baiknya besok. Which is the future tense? Will is akan. Jadi she will visit her best friend tomorrow. Dia akan mengunjungi teman baiknya besok. Nah, tomorrow is besok. Besok di sini maksudnya
Future tense ini mengungkapkan peristiwa yang akan terjadi, bisa besok, bisa 2 hari lagi, pokoknya belum terjadi yang mungkin akan terjadi. She will visit her friend tomorrow. She will visit her best friend tomorrow. Dia akan mengunjungi teman baiknya besok. Which is the verb one? Verb one is visit. Nah, jadi sama kan pola kalimatnya. She, subject, will, akan, visit adalah verb one. Dan objek best friend tomorrow. Tomorrow is adverb, kata keterangan waktu. And the second example is Santi will be a good chef. Santi akan menjadi juru masak yang baik. Nah, di sini juga menggunakan kata will, akan, karena future adalah yang mungkin akan terjadi. Santi will be a good chef. Santi akan menjadi juru masak yang baik. Tapi di sini diberikan tambahan kata be. Santi will be a good chef. Okay? Understand? Are you understand? Okay, I have more examples and you can guess. What is that? Present tense, past tense, present continuous tense, or future tense. Okay. For the first is I go to school at 7 a.m. every day. What is that? Anyone can guess that? That is a present tense because go is a verb one and every day is a adverb, kata keterangan yang menunjukkan yang dilakukan setiap hari. Karena present tense adalah yang biasa terjadi, kegiatan yang biasa terjadi. Okay, I play football every afternoon. What is the verb? The verb one is play. What is that? That is a present tense. He is a teacher. Dia adalah guru. That is a present tense. And the second is I went to zoo 2 days ago. What is that? Anyone else can guess? What is the tenses of that sentence? Yes, that is a past tense because there is when. When is verb to from go. When adalah kata kerja bentuk kedua dari kata go. Go is verb one. Jadi tenses apa tadi yang menggunakan verb 2? Yaitu adalah past tense karena sudah berlalu. I went to zoo 2 days ago. Dan di sini juga ada spesifikasi tambahan keterangan yaitu 2 hari yang lalu, berarti sudah lampau. I cried last morning. Aku menangis tadi pagi. Nah, tadi pagi juga menunjukkan spesifikasi keterangan sudah lampau. Tadi pagi I cried. Di sini I cried. Cried is a verb to from cry. Kenapa bisa beda? Kenapa tidak could? Kenapa bisa when? Dan kenapa di sini bisa cried tidak menjadi kata-kata yang berbeda lagi? Karena di sini terdapat irregular verb dan regular verb. Ada kata kerja beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. And he was a singer 3 years ago. Dia adalah seorang penyanyi 3 tahun yang lalu. Which is the to be? Di sini to be-nya adalah was. Dan ini menunjukkan apa? Menggunakan verb atau tidak? Ya, di sini tidak menggunakan verb karena menggunakan to be. He was a singer 3 years ago. Dia adalah seorang penyanyi 3 tahun yang lalu. Di sini menunjukkan waktu yang sudah lampau, 3 tahun yang lalu. Okay. The third is I'm studying English now. Aku belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, di sini sudah ada spesifikasinya sekarang. Jadi adalah present continuous tense. Present continuous tense adalah untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang terjadi, yang sedang dikerjakan sekarang ini. I'm studying English now. Di sini menggunakan to be. Jangan lupa dan juga menggunakan verb ing, studying. I'm studying English now. Dan juga she is cooking now. He is being diligent. Nah, di sini anyone else can guess with verb
or without verb? Yeah, this is without verb because he is being diligent. Dia pandai. Dia rajin. He is being diligent. Di sini bukan menggunakan verb karena diligent adalah kata sifat adjektif, tetapi tetap menggunakan to be dan being. Untuk diingat lagi, being bukan kata kerja seperti studying, cooking, because being is a pattern from English. Adalah sudah rumusnya dari sana. Okay, and the last is, what is that? He will go to campus tomorrow. Dia akan pergi ke kampus besok. Anyone else can guess what is the tenses of this sentence? This is a future tense. Because tomorrow, besok. Future tense adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang akan terjadi, yang mungkin akan terjadi. He will. What is will in Indonesia? Will is akan. Dia akan pergi ke kampus tomorrow besok. And the last is she will be a nurse. Dia akan menjadi seorang suster. Di sini sudah ada spesifikasinya, yaitu will, akan. Akan itu sesuatu yang akan terjadi, yang belum terjadi tapi akan. Jadi menggunakan future tense seperti tomorrow, 2 days later, 2 hari lagi, 2 tahun lagi, 2 jam lagi, seperti itu. Okay? Only that I can give to you all. Thank you for attention. I hope this material can give benefits for us all. Thank you very much. Thank you for your attention. Forgive me about my mistake in my PowerPoint or my explanation. Thank you so much. If you want to give question for me or you want to know, jika kamu ingin lebih mengetahui tentang tenses, you can contact me, DM in Instagram. Okay, thanks for watching. Thanks for your attention. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.